Hey, halo semuanya, kembali lagi kita di Pokasi Podcast. Masih bersama gue Faiz Riunyan. Dan tentu saja gue ditemani dengan partner gue yaitu Seyu. Halo Sey, apa kabar lu? Halo semuanya, balik lagi di Vokasi Podcast. Gila, udah lama ya, kita udah setahun lebih lah ya, vakum. Iya, Terakhir tuh kan, kita tuh penutupnya itu emang pas banget recap anime tahun 2021 ya. Anime tiap musimnya kita bahas, terus yang menurut kita terbaik yang mana gitu kan ya. iya walaupun kayaknya saya ingat gue nggak di episode terakhir sih kemarin. Beberapa ya anime doang yang tamat waktu. Cuman kita ngejar apa ya waktu itu ya. Jadi dibikin lebih cepat aja. Emang beberapa belum tamat sih harusnya kalau nggak salah waktu itu. Oh iya iya, benar-benar. Beberapa belum tamat tapi udah deket lah, udah mau episode akhir lah, kayak episode 9 atau 10 gitu kan ya waktu itu tuh. Iya, iya. Wah, gila ya. Ini gue sebenarnya ya random sih. Tadinya kan kita ya berhenti di tahun 2021 tuh season 1 episode 7 ya kalau nggak salah itu tuh. Karena kita kan sibuk masing-masing ya. Terus kemarin tuh aduh kok kayaknya gue pengen nge-podcast lagi gitu kan. Terus kebetulan emang ada ide juga. Ya udah gue kontak si Seiyu terus oh ya udahlah ayo kita bikin lagi, kita perbaharui lagi dan mungkin ini akan menjadi episode 1 untuk season kedua dari Pokasi Podcast. Kita mau bahas apa nih saya ini? Ah, mungkin sebelum kita masuk ke topik yang dibahas, kayaknya kita intro dikit lagi kali ya. Soalnya kan Oh iya udah bener. berapa tadi setahun, Setahun ya lebih nggak lah ya. setahun setengah lah ya. Dari Betul tuh. episode yang lama. Nah, ada update apa sih dari lu atau dari gue? Misalkan sebelumnya kan kita kayaknya masih mahasiswa ya waktu itu. Masih. Ya, kebetulan gue sekarang udah kerja sih, alhamdulillah dari Januari, baru-baru Januari kemarin. Dulu kan emang pas waktu kita bikin ini kan kita sama-sama masih mahasiswa gitu kan. Kalau si Seiyu S1, gue waktu itu S2, cuma emang S2 gue nggak selesai dan gue udah dapat kerja, alhamdulillah. Jadi ya udah gue sekarang kerja. Kalau lu gimana sih? Kalau nggak salah kan lu waktu itu juga kita berhenti kan karena lu waktu itu sibuk mau persiapan skripsi ya, sidang ya kalau gue nggak salah ya. Ya, karena waktu itu enggak sih kayaknya. Kalau nggak salah Desember tuh ya gue lagi persiapan skripsi awal kalau nggak salah waktu itu. Karena Hmm. udah dekat-dekat mau ke akhir masa studi juga waktu itu. Jadi emang ngejar skripsi waktu itu. Nah, kalau waktu itu masih mahasiswa sih sekarang alhamdulillahnya gitu. Udah berapa ya harusnya? Sekitar 7 atau 8 bulanan udah kerja di apa ya, salah satu karir yang mungkin dulu gua kejar sebenarnya. Jadi Hmm. masuk ke dalam salah satu game developer. Ya walaupun game developer mobile gitu, tapi ya akhirnya gue bisa masuk ke developer game gitu, bisa bikin game akhirnya. Mantap lah Walaupun ya. kadang sekarang, iya, walaupun kadang sekarang gue iseng untuk jadi apa ya, penulis sampingan gitu sih. Biarpun di akun Instagram sendiri. Iya, gue malah semenjak kerja, aduh, jadi jarang ada waktu gitu kan. Soalnya gue lumayan sekarang gue kerja lapangan gitu kan ya. Tiap hari gue ke lapangan gitu kan, pulang udah capek. Bahkan buat buka laptop aja gitu atau buat nonton anime aja sekarang, aduh udah nggak ada waktu gitu kan. Paling nyuri-nyuri dikit aja. Jadi ya gitulah ya, namanya kehidupan. Cuma ini gue akhirnya memutuskan buat kita coba lagi gitu kan Bekasi Podcast, tapi memang mungkin secara update ya nggak akan yang sering banget gitu kan karena memang kesibukan masing-masing lah ya. Jadi ya nantilah kita tunggu ada waktunya lagi untuk update update yang berikutnya gitu kan. Kita juga mungkin akan mempersiapkan konten gitu atau hal yang baru lah gitu dibandingkan waktu kita season 1 sekitar 2 tahun yang lalu gitu kan. Oke, kita balik lagi tadi. Jadi kira-kira apa nih kita nih mau bahas siapa nih? Eh, eh, Mungkin ini agak plot twist dikit ya. Jadi topik yang mau kita bahas tuh sebenarnya kan gini, episode terakhir Vokasi Podcast tuh rilis 19 Desember 2021 kalau terakhir Mm-mm. tadi gue cek. Nah, ternyata 4 hari sebelum episode terakhir Vokasi naik tuh salah satu visual key dari movie-nya Makoto Shinkai rilis. Jadi visual key-nya pertama Suzume rilis tanggal 15 Desember 2021. Oh Nah, iya. sekarang iya.
Itu plot twist Oh, ya sih. iya iya iya. Gue nggak merhatiin Nah, malah. Nggak merhatiin gue serius deh. nah, karena kemarin kita bisa dibilang ditutup di awal-awal kemunculannya Suzume. Nah, sekarang kita bakal mulai dari setelah berapa ya, kayaknya setelah beberapa minggu movie-nya Suzume tayang di Indonesia. Jadi topik kita kali ini kita bakal ngebahas tentang movie-nya Makoto Shinkai yaitu Suzume no Tojimari. Nah, iya, gue malah nggak tahu loh kalau ternyata waktu 2021 itu pas episode terakhir tayang tuh belum lama setelah si apa key visual key-nya Suzume rilis gitu. Dan gue sebenarnya ya salah satu pas waktu gue ngajak si Seiyu lagi buat podcast lagi, ini kan karena baru nih belum lama tayang gitu kan di Indonesia Suzume, dan gue cek tadi di salah satu website masih ada kalau di kota gue mah ya masih tayang sampai hari Selasa gitu kan, berarti mah masih ada kesempatan lah buat teman-teman nonton Suzume no Tojimari di bioskop gitu kan. Terus gue kepikiran, ah iya inilah pengen podcast lagi, terus yang dibahas untuk episode pertama season 2 tuh film Suzume gitu, karena gue udah nonton dan saya juga udah nonton, dan gue rasa mungkin akan ada perbedaan pendapat gitu ya di antara kita berdua nih tentang film Makoto Shinkai ini gitu kan ya. Iya, agak aneh sih soalnya kalau bilang soal Suzume ini gimana ya? Kalau dibandingin sama Kimi no Na wa atau Tenki no Ko kemarin kayaknya gimana ya? Orang-orang tuh kebagi ke dua kubu gitu. Ada yang suka banget. Sorry, bukan dua, Hmm. tiga. Ada yang suka banget, ada yang nggak suka, sama ada yang biasa aja. Beda Hmm. sama Tenki no Ko atau Kimi no Na wa kemarin yang rata-rata kayaknya banyak orang yang lebih suka gitu sama kedua seri itu dibanding Suzume yang sekarang. Tapi lu Tenkinoko udah nonton? Udah ya? Udah nonton. Nah, gua malah nonton Suzume tanpa nonton Tenkinoko. Jadi mungkin itu di situ letak perbedaannya nanti ya, ketika kita ngobrolin si Suzume ini, karena ya gua pun sebenarnya awal nonton Suzume juga kan awalnya nggak pengen nonton malah, tapi kok kata orang bagus, akhirnya yaudahlah gue ada waktu, akhirnya gue nonton di bioskop gitu kan. Cuma ya pasti ya ada perbedaan, apalagi kalau misalnya kayak si Seiyu kan nanti mungkin ada pandangannya ketika nonton dari Kimi no Na wa, terus Tenkinoko sama Suzume, sementara gue loncat Kimi no Na wa langsung Suzume gitu kan ya. Nah, mungkin ya kita langsung aja ya saya ke topik awal ya. Boleh, Kira-kira boleh. kira-kira itu ekspektasi awal ya sebelum nonton Suzume. Mungkin dari lu dulu kali ya. Gimana? Boleh, boleh. Ekspektasi awal gimana? Soalnya kalau dari gua sendiri, dari semenjak visual key-nya pertama keluar yang pintu di atas air itu. Nah, sebenarnya gue di situ tuh udah banyak apa ya istilah bikin teori atau ya asumsi gitu lah ya karena pas lihat kayaknya dari pintu ini tuh bakal maknanya dalam gitu. Kalau misalkan kita lihat ke Your Name atau Tenkinoko sebelumnya kan mereka punya satu aspek yang dalam banget tuh kayak di Tenkinoko tuh tentang hujannya yang dia bawanya tuh soal awan cumulonimbusnya. Terus kalau di Kimi no Na wa kalau nggak salah apa ya lupa gue. Yang dia bawa-bawa tuh soal yang ritual khas dari Jepang itu kan. Nah, Hmm. pas gue lihat pintunya tuh kayaknya pintunya ini bakal punya banyak sih maknanya. Awalnya gue ngiranya ke sana doang di pintu sama di kursinya karena kan setelah pintu itu dia munculin teaser yang kursi itu kan. Nah, awalnya ekspektasi Hmm. gue tuh cuma di pintu itu aja sih. Cuman ternyata setelah nonton ada hal yang lebih menarik daripada pintu sama kursi itu, termasuk referensi-referensinya sih. Kalau dari gue itu sih ekspektasi Hmm. awal. Kalau gue ya itu tadi, karena memang apa ya, gue dari Tenkinoko sendiri nggak begitu tertarik ya, karena kan kalau gue kan pas waktu Tenkinoko itu kan dengar gitu dari teman-teman yang udah pada nonton kalau ya kayak ada unsur supernaturalnya lah gitu ya, bisa dibilang ya ada unsur-unsur kayak gitu. Sementara gue juga nggak begitu suka kan yang kayak gitu. Bahkan ya Susume sendiri pas gue lihat juga ada unsur supernatural, sebenarnya gue nggak begitu tertarik gitu awalnya. Tapi pas ngedenger ini bagus, ini kata teman gue kan bagus, bla 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 bla, ayo udahlah gitu, gue ada waktu, ya udahlah gue coba tonton gitu kan. Tapi gue emang kalau gue sendiri sih nggak berekspektasi apa-apa gitu. Gue nggak berekspektasi, wah ceritanya bakal gimana, bakal gimana. Tapi pas ketika nonton, apalagi ada apa ya,
Jadi gue emang dapat spoiler sih dari temen gue gitu sedikit tentang yang ada di filmnya itu. Gue langsung wah anjir ya, ternyata emang kejadiannya kayak ada hubungannya lah gitu nanti sama apa yang terjadi di Jepangnya asli gitu. Nanti kita akan bahas ya soal itu. Cuma memang kalau gue pribadi, gue nggak ada ekspektasi apa-apa. Gue juga kayak cuma, gue baca sinopsisnya juga cuma sekilas gitu. Oh pokoknya ada cewek si apa SMA namanya Suzume, terus ada cowok misterius yang nanyain tentang pintu, terus atau ada bencana gitu. Gue cuma ngebacanya waktu itu sekilas gitu doang gitu, tapi ya udah akhirnya gue coba tonton dan ya begitulah kira-kira. Apa ya? Oh ya tadi kayaknya gue di awal lupa ya saya nggak bilang kalau misalnya ini mungkin akan ada spoiler ya yang akan kita apa ya kita diskusikan gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum nonton Suzume no Tojimari, mungkin kalau misalnya kalian emang nggak pengen kena spoiler gitu, ya jangan dengerin ini dulu, jangan dengerin podcast ini dulu. Karena khawatirnya nanti kalian jadi kurang nyaman gitu ya pas nonton, anjir gue kena spoiler gitu kan gara-gara podcast ini nih. Tapi ngomong soal spoiler kayaknya sebenarnya yang parah dari Makoto Shinkai itu di trailernya loh. Gue kan Hmm. selalu ngikutin trailernya dia dari awal rilis sampai kemarin akhirnya nonton kan. Hmm. Ternyata yang di trailer itu beberapa adegannya adegan penting. Oh Jadi ya? Makoto Shinkai itu iya emangnya ya dia nyimpan adegan-adegannya di trailer ternyata. Oh iya iya. Malah Bahkan kayak uh-uh. adegan lucu yang mobil itu ada di trailer ternyata. Oh iya. Oh iya. Oh iya waktu itu gue juga sempat kan gue emang ada gue kan punya blog gitu kan, punya blog. Nah, jadi kadang tuh gue kayak beberapa film yang gue tonton langsung tuh gue iseng bikin review gitu lah, review ala-ala lah gitu. Gue kan lagi nyari fotonya ya buat jadi cover. Nah, itu tuh pas begitu gue cari fotonya ternyata di Twitter ya, Twitter resminya apa website resmi Twitter kalau nggak salah. Twitter resminya tuh kayak visual key visualnya itu memang beberapa gue lihat lah ini kan maksudnya adegan di tengah lah atau emang pas waktu itu gue juga lihat ada dari Crunchyroll kalau gue nggak salah ya kepromosiin itu juga trailernya pas gue lihat lah ini adegan-adegan yang ibaratnya di tengah-tengah film gitu kata gue bisa-bisanya gitu kan trailernya muncul tuh lah anjir kata gue ini mah nge-spoiler banget gitu. Ya makanya bahkan iklannya yang McD pun ada spoilernya loh. Nah, iya terus yang apa kan kalau gue nggak salah tadi apa kemarin ya gue lihat di IG gitu poster yang versi untuk di Tiongkok ya kalau nggak salah itu posternya Yang tuh bertiga ya. yang berempat malah si Suzume si siapa yang cowoknya tuh gue lupa nama Sota Sota si kucing Daijin sama kursi. sama aku. Iya, Oh iya berempat. benar, Jadi berempat. itu kan maksud gue itu juga salah satu spoiler kalau menurut gue karena kan eh ya kursi dan Daijin muncul kan ya memang masih agak di awal sih ya, cuma kan tetap aja itu jadinya spoiler juga gitu kan. Tapi spoilernya aja di poster gitu maksud gue. Kalau sementara kalau yang lain kayak kita di Indonesia kan spoilernya bukan spoiler maksud gue apa posternya itu kan si Suzume buka pintu sama Sota gitu kan. Kalau nggak salah ya posternya gitu ya. Oh bukan, kalau yang di Indo posternya ini, yang Suzume megang kursi depan pintu. Oh iya ya, ya gitulah pokoknya. Tapi maksudnya kan beda gitu, ada perbedaan gitu kan ya. Gue lupa. Tapi kalau misalnya langsung aja ya kita ya berarti ya. Kita bahas pendapat kita masing-masing lah tentang filmnya gitu. Kalau menurut lu gimana itu? Film Suzume no Tojimari gitu. Apa dulu nih? Yang bagusnya apa yang jeleknya dulu nih? Karena ada dua sih kalau dari gue. Oh gitu. Yang jeleknya dulu aja kali ya. Kayaknya mendingan yang jeleknya dulu baru yang bagus daripada yang bagus dulu baru jelek. Oke. Kalau dari gue sebenarnya awalnya yang kurangnya tuh sebenarnya di apa ya? Kayaknya ini kata sih feeling gue doang sih. Kayaknya ceritanya banyak yang dipotong itu sih. Soalnya kan gue sempat nyari tuh.
Mm-mm. Karena gue baca apa Kimi no Na wa sama Tenkyu no Ko tuh gue baca novelnya juga yang versi Mm-mm. terbitan Indonesia. Nah kan Suzume juga ternyata dia bakal ada novelnya kan. Iya, Malah iya. kalau nggak salah di Jepang udah ada tuh. Nah ternyata jumlah chapternya kalau Kimi no Na wa tuh kan cuma 8 chapter tuh, pendek banget. Itu Mm-mm. kenapa kayaknya filmnya kemarin nggak terlalu banyak kepotong gitu. Terus Mm-mm. Tenkyu no Ko itu dia ada sekitar 13 chapter. Kemarin 2 jam kayaknya pas juga sih walaupun kalau gua baca novelnya ada beberapa yang dihilangin gitu. Nah, Suzume ini ternyata novelnya itu ada 24 chapter, tapi cuma Hmm. jadi 2 jam. Itu kenapa kayaknya ada yang kebuang deh beberapa. Iya, Contoh iya. yang paling kelihatan lo ingat gak sih adegan yang Suzume ketemu sama siapa ya? Yang dia ngebersihin pemandian air panas? Oh, yang permainan air panas tuh yang masih awal ya, yang dikasih jeruk itu bukan Iya, sih? iya, yang Iya, iya, dikasih iya. jeruk. Ah, ah. Nah, di situ lu sadar gak? Kalau pas mereka ngobrol yang di pemandian tuh kayak ada dialog yang kepotong. Nah itu gue nggak tahu dipotong sama pihak sininya atau emang dari Makoto Shinkai-nya. Oh, Emang gua, dipotong sih soalnya hmm. dialognya agak patah gitu deh Gua yang nggak di terlalu situ. ngeh sih itu. Waktu bagian situ gua mau nonton aja soalnya. Nah, itu sih yang Hmm. pertama. Terus yang kedua ini sih. eh Kalau misalkan kita lihat di Tenkinoko sama di Your Name kan hampir balance tuh. Terutama di Your Name gitu ya. Porsinya Taki sama Mitsuha tuh hampir 50-50 lah. Mm-mm. Nah kalau di Suzume ini ya sebenarnya nggak salah sih kan judulnya Suzume gitu emang fokusnya di Suzume cuman pas kita tahu plot twist di endingnya ternyata Sota ini dia suka sama Suzume juga kan kayak kurang gitu karena kita nggak lihat sudut pandangnya Sota gitu. Nah itu kayaknya Mhm. mungkin ntar ada di novelnya sih yang di sisa di 24 chapter itu sih dari gue Iya, jadi kayak perkembangan romansnya tuh kurang buat iya, di iya, benar. Tenkinoko. Jadi seolah-olah kita kayak menganggapnya ya yang suka tuh cuma si Suzume ke Sota gitu. Sementara Sotanya cuma menganggap ya Suzume orang penting karena ya udah berusaha nolong dia gitu kan ya. Iya jadi Heeh. awalnya gue mikirnya oh ini Suzume suka sama Sota karena menurut dia cakep aja gitu doang awalnya. Bahkan di sampai ke ending pun ya udah gitu. Endingnya kan ya maksudnya ketemu lagi gitu kan. Cuma kayak tidak ada kesan romantis gitu loh kalau menurut gue ya. Gue melihatnya Iya sih kayak nggak beda. ada, Iya. kayak nggak ada kesan Beda sama romantis. Takemitsu kan yang di kereta tuh kayaknya apa Iya, ya iya, adegan yang ikonik banget kan. ikonik itu. Yang kereta terus apa berusaha buat ketemu lagi sampai di tangga atau ya itulah gitu kan ketemu itu kan kesan maksud gue lumayan kuat ya di situ ya walaupun pertemuan lagi setelah kejadian itu gitu kan sementara kalau misalnya Suzume ya itu kan emang apa pas dia balik ke Kyushu gitu kan si Suzume-nya ya udah gitu kayak ngejalanin hari-hari biasa tau-tau di ending tak ketemu lagi kayak ya udah gitu kayak cuma ketemu teman lama aja gitu teman lama ketemu lagi nggak ada kesan romantis ya menurut gue mah kalau dari gue ya ya sebenarnya itu di awal sih gue udah sebutkan ya kalau misalnya gue tuh emang nggak begitu suka yang cerita yang ada unsur supernaturalnya ya. Jadi sebenarnya si Suzume sendiri, gue ketika nonton, gue adalah kelompok yang biasa aja gitu. Gue adalah kelompok yang merasa ya dibilang bagus ceritanya oke gitu, cuma bukan yang buat gue bukan yang bagus banget, tapi dibilang jelek juga enggak gitu. Cuma gue apa ya, yang gue rasakan itu kalau Makoto Shinkai kan terkenal ini ya si visualnya yang bagus banget gitu kan ya visual animenya gitu kan yang sangat bagus sementara gue ketika di Suzume gue nggak merasakan apa ya dibilangnya kayak nggak ngerasa wah gitu loh sama visual yang ditunjukkan sama Suzume beda sama ketika gue nonton ya yang film-film sebelumnya kayak Biosoku 5 cm, Kotonoha no Niwa, Kimi no Nawa itu gue masih merasakan wahnya gitu merasakan wah gue merasa takjub gitu loh sama visual yang ditampilkan sementara apa ya Suzume gue kayak ngerasa nggak yang sewah itu apa entah apakah karena kebetulan kan gue kalau yang pas Biosoku 5 cm terus Kotono no Niwa sama Kimi no Nawa itu gue nggak nonton di bioskop ya
Tapi Koto no Hanoniwa tuh gue sempet nonton di apa ya kebetulan waktu itu pernah ada di acara kampus itu kayak kunjungan ke Japan Foundation, ke gedung Japan Foundation. Nah itu ada pemutaran film Koto no Hanoniwa. Itu di situ gue masih merasa takjub loh gitu kan. Walaupun ya bioskop ala-ala lah gitu ya. Nggak yang bioskop, bukan yang bioskop kayak dia di bioskop gitu kan. Tapi kalau Layar tancap. misalnya, nah kayak layar tancap. Cuma kalau misalnya Suzume, ya gue, ya itu pertama kali gue nonton film Makoto Shinkai di bioskop, tapi gue apa ya merasa visualnya tuh nggak sewah itu gitu. Kalau yang gue rasain ya nggak sewah itu, jadi kayak biasa aja gitu. Padahal ketika Koto no Hanoniwa, Kimi no Na wa, sorry, gue masih merasakan takjub gitu sama si visual yang ditampilkan. Gue nggak tahu ya kalau Tenkinoko karena kan gue belum nonton gitu kan. Cuma ketika gue nonton Suzume kemarin, ya udah gue kayak nonton anime pada umumnya aja, gue merasanya ya. Jadi ini kalau gue pribadi ya, gue pribadi ya gue tidak merasakan eh, perasaan takjub terhadap visualnya, padahal yang kita tahu semua Makoto Shinkai adalah apa maksudnya anime atau film yang dibuat oleh Makoto Shinkai itu kan salah satu nilai jualnya itu adalah si visualnya gitu kan ya. Itu Apalagi ya? karena ini bukannya karena 3D-nya di Suzume itu ketara banget. Beda sama di Your Name atau Tenkinoko. Yang 3D-nya nggak kerasa gitu. Kalau di Tenkinoko, sorry, di Suzume itu emang kayaknya 3D-nya kerasa banget sih di bukan di environment, di karakter atau di animasinya. Itu mungkin kayaknya. Mungkin ya makanya jadi ketika gue nonton ya udah biasa aja, apalagi dengan cacing-cacing itu gitu kan, dengan kan jadi kayak nggak kerasa wah aja gitu si tampilan kotaknya, tampilan apa namanya, pemandangannya lah gitu ya, karena kan fokus utamanya di cacing-cacing yang bergeliat itu kan. Sama ini mungkin gak se-colorful meteornya Kimi no Na wa kayak. Nah mungkin Sama ya. hujannya ini. Koton Haniwa kan hujannya ini Wah, banget tuh. iya bener, Kena banget. kena banget sih Koto no Noniwa, apalagi memang environmentnya kan ibaratnya apa, pohon gitu kan, hijau lah gitu, hijau banget gitu kan, itu kerasa bagus banget itu malah Koto no Noniwa sama ya Kimi no Na wa masih bagus lah gitu menurut gua. Ah, kayaknya kalau dari kurangnya udah sih ya, seingat gue itu doang sih gua. Ya paling ya itu tadi, sama yang gue karena emang nggak yang begitu suka dengan tema atau genre yang supernatural, walaupun kalau gue lihat di My Animalist itu kan genrenya fantasi ya si Suzume, cuma gue merasa kayaknya lebih cocok ada supernaturalnya gitu kan, dan gue emang nggak yang cocok sama genre seperti itu, jadi ya gue biasa aja gitu ketika nonton, nggak yang merasa oh ini bagus banget, nggak, gue juga ngasih nilai 8 gitu di My Animalist gitu kan. Tapi kalau supranaturalnya Kimi no Na wa masih masuk dulu. Itu kan agak supernatural juga Iya, kan. Skip supernatural tapi masih masuk karena supernaturalnya itu cuma bertukar tubuh doang kan. Iya kan? Kalau Kimi no Na Bukannya wa kan. ada di yang di beras itu tuh. Yang beras tuh yang mana ya? Gua agak lupa karena udah lama tuh. Yang Eh, diminum sama Taki. Itu apa? kalau nggak salah dari kepercayaannya sana juga kan. Oh ya, cuma maksudnya kan nggak yang apa ya? Maksudnya itu masih kayaknya masih bisa diterima nalar gitu menurut gue. Kalau misalnya kayak yang Suzume kan supernatural itu sampai yang ada cacing-cacing besar yang menyebabkan gempa itu kan, ya gue sih kurang ya maksudnya. Kalau Kimi no Na wa soalnya gue masih bisa gue terima gitu si supernatural ya gitu. Kalau ya kayak maksudnya kan kalau misalnya si Kimi no Na wa kan emang cuma bertukar tubuh gitu loh. Yang paling ditonjolkan ya si supernatural ya kan. Bertukar tubuh aja gitu kan ketika mereka tidur. Jadi itu masih bisa gue terima. Cuma kalau yang kayak Suzume Tenkinoko aja kan salah satu gue alasan nggak tertarik nonton sebenarnya ya karena emang gue denger gitu kan, emang apa sih, ada supernatural lah gitu kan tentang hujan itu ya kalau nggak salah ya. Iya, ada naga juga soalnya di Tokyo. Iya. Entah dari mana tiba-tiba ada naga. Iya makanya gue pas denger dari teman-teman gitu kan ngomongin
Dan Kinoko begini-begini, gue nggak tertarik gitu. Kimi no Na wa aja awalnya gue sempet agak ragu gitu mau nonton, tapi akhirnya pas gue tonton, tapi gue nggak merasa kecewa. Kalau menurut gue emang Kimi no Na wa bagus gitu kan. Cuma Suzume ini ya karena emang nggak masuk aja di gue, jadi gue ngerasa nggak yang bagus banget kata orang-orang gitu. Kalau buat gue pribadi ya, si Suzume no Tojimari ini. Menarik, menarik. Emang ya kayak tadi yang Faiz bilang di awal sih. Kayaknya buat Suzume ini emang sudut pandangnya bakal beda-beda gitu karena nggak tahu kenapa ya, kayaknya feeling gue Suzume ini lagi jadi apa istilahnya ya? Uji cobanya Makoto Shinkai sih. Atau nggak tahu karena emang lagi pandemi juga. Soalnya kalau dibandingin sama yang gak usah jauh-jauh sama yang lama lah, sama dua movie sebelumnya lah, Your Name sama Tenkinoko tuh kayaknya buat Suzume ini pendekatannya agak beda gitu. Dia kayak lebih ngangkatnya tuh apa ya istilahnya? Kan kalau di yang sebelumnya dia coba ngegabungin hal yang nyata ke fiksi kan kayak contohnya yang bencana meteor jatuh kan nama meteornya emang ada tuh. Terus kalau di Tenkinoko dia pakai cumulonimbus walaupun pada akhirnya cumulonimbusnya jadi naga gitu kan. Nah di Suzume ini kayaknya gue nggak nemu hal yang sebenarnya ada gitu di dunia nyata tapi dia modif lagi jadi hal yang fantasi gitu. Jadi kesannya emang Suzume itu full fantasinya dia gitu. Kayaknya sih kesana. Hmm. Mungkin ya, makanya si genrenya pun fantasi gitu di My Anime List ya. Cuma ya itu aja, gue ngerasanya kayaknya kalau dibilang fantasi, enggak deh gitu. Kalau buat gue ya, kayaknya ya lebih cocok harusnya supernatural gitu kan daripada fantasi ya. Ini kali ya dia supernatural agak lewat dikit tapi fantasi nggak nyampe. Jadi dia agak nanggung gitu sebenarnya Iya, di tengah-tengah. nanggung-nanggung. Kalau mau fantasi, fantasi yang benar-benar fantasi gitu loh. Kayak kalau fantasi kan biasanya ekspektasi kita itu ya seperti isekai gitu kan, sword and magic gitu kan, fantasi itu ya. Kalau sekarang gitu kan, Oh, iya. ya ada Kayaknya monster, ada kayak naganya monster. Tenkinoko kemarin kalau dipasang di ngegantiin cacingnya lebih bagus yang lebih bagus deh. Daripada cacing kayaknya lebih masuk akal naga kan kalau misalkan dia mau fantasi sekalian. Iya, itu dia. Apalagi ya maksudnya itu cacingnya itu kan gue merasanya itu apaan gitu kok cuma si Suzume dan Sota doang yang bisa lihat. Maksudnya kalau Sota kan emang keturunan lah ibaratnya kayak dia kan kuncennya gitu kan. Ya wajar bisa lihat tuh Suzume kok bisa, apakah karena emang dia pernah nyasar di after end makanya dia bisa ngeliat cacing itu atau gimana gitu kan. Kayaknya di situ juga agak sedikit kurang penjelasan ya kalau menurut gue ya. Ya, ya. Dia punya Deus Ex Machina yang agak parah sih sebenarnya Suzume itu. Banyak hal yang nggak bisa dijelasin. Hmm, hmm, hmm. Terus juga apa ya? Ada sedikit plot twist juga kan ya kalau pas menjelang akhir tuh gue ternyata yang ngasih kursi ke apa maksudnya adegan ketika ngasih kursi ke si Suzume kecil, anjir ternyata yang ngasih kursi itu bukan ibunya tapi Suzume besar. Gue pas ngeliatnya, nah ini adegan yang pertama ini kata gue. Tapi kan yang pas pertama kan gak diliatin kan mukanya. Jadi kita menganggapnya itu ibunya, tapi ternyata pas adegan si Suzume besar ngejar Suzume kecil pas ngasih kursi, lah ini mah si Suzume yang ngasih ke Suzume gitu kursinya maksud gue. Yang di after end tuh. Iya, itu kayaknya karena di awal kita fokus sama desahannya Suzume kecil sih. Oh, itu Itu awal salah. pembukaannya aneh banget kan. Iya pembukaannya apa suara mendesah udah gitu anak kecil lagi kan. Mana kalau gue waktu itu nonton tuh, gue kan ini waktu nonton tuh gue di VIP. Yang VIP udah gitu gue cuma berdua gitu kan. Di dalam bioskop itu emang kan kalau yang VIP kan nggak banyak ya kursinya ya, cuma berapa gitu, cuma berapa, nggak nyampe, mungkin nggak nyampe 50 gitu kan, cuma 30. Gue cuma berdua, terus begitu adegan pembukanya, anjir kok ini begini amat, mana bocil lagi kan ya. Itu apa ya? Adegan pembuka yang bikin gak fokus sih sebenarnya. Cuma Yang di masalahnya gambarnya apa, suaranya apa. iya, masalahnya bocil juga lagi gitu kan ya. Untungnya bocil sih, tapi tetap aja nggak normal jadinya. Setelah kita cukup bahas itunya, sekarang berarti bahas yang apa bagusnya ya kayak menurut lu ya.
Iya, yang bagusnya. Coba dulu nih. Lu aja dulu dah. Gue masih mikir-mikir dulu, masih inget-inget dulu yang bagusnya. Oke. Ini kayaknya agak banyak sih. Nggak Hmm, tahu sih. slow. Ada berapa ya? Lu catet Kalau ya? yang pertama sih, ya gue nyatet poinnya dulu sebenarnya. Iya, iya, sok Kalau mangga. buat gue Suzume itu ya oke lah ya, dia emang nggak sebagus Your Name, tapi agak better dibandingkan Hinoko dikit lah. Nah, yang pertama tuh yang gue suka sebenarnya apa yang dikomplain sama orang-orang sih. Orang-orang kan banyak yang komplain, ah Suzume lagunya mana? Cuman satu doang, gak ada lagu-lagu yang lain. Nah, kalau gue sih lihatnya ya memang dibandingin dua movie sebelumnya lagunya Suzume itu dikit banget sama nggak ikonik gitu. Beda sama Your Name yang di setiap lagunya tuh dia punya adegan khusus atau adegan khas gitu. Nah kalau di Suzume kan nggak ada tuh cuma satu lagu doang. Nah tapi biarpun lagunya nggak ada, menurut gua Suzume ini scoring audionya keren sih, dia bagus banget. Contoh yang ketika si kursi itu Hmm, lari-lari di roller coaster kan itu suara apa ya, ketukannya tuh iya, iya. akurat banget, enak banget dengarnya. Iya, betul, betul. Atau sesimpel suara ini apa, suara yang paling sering diputar di Suzume itu kan suara kunci yang diputar-putar. Hmm. Itu kalau di looping sebenarnya satisfying banget suara kuncinya. Kalau nggak salah dari awal sampai ending itu yang paling banyak diulang deh suara kunci. Iya, iya. Karena ya kuncinya itu kan salah satu ibaratnya benda penting di dalam film itu kan, film Suzume itu ya. Iya. Ya walau memang rasa tegangnya kurang sih, kayak contoh yang gempa yang terakhir tuh yang di Tokyo itu kan kalau secara scoring audionya sebenarnya feel gempanya kena banget tuh waktu apa trotoarnya keangkat. Walau Hmm. emang agak kurang kan karena nggak ada suara vokal yang ngiringinnya gitu. Beda sama apa Kimi no Na lagi deh. Ketika yang Taki di ketemu sama bukan ketemu pisah sama Mitsuha kan itu sedih karena ada suara vokalnya Red Wings kan. Nah kalau Hmm. di Suzume kan nggak ada, tapi menurut gue tetap bagus sebenarnya untuk scoringnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi gue ekspektasiin dari awal sebenarnya. Gue awalnya lihat karakter Suzume itu biasa aja karakternya, nggak ada yang spesial. Ini cewek biasa lah ya. Dibandingin sama Mitsuha atau ceweknya Kenapa siapa ya? Itulah pokoknya. Lupa gue namanya. Gue mah Masih nggak biasa tahu. aja, Heeh. masih apa ya? Lebih menarik ngelihat Mitsuha gitu. Nah, ternyata pas nonton, wah ternyata Suzume lebih viable daripada Mitsuha. Awalnya gue biasa aja loh lihat dia. Cuma pas Hmm. nonton di tengah-tengah, oh beda nih. Iya sih, Langsung tapi gue aja. kesan apa ya? Kalau dibandingin sama Mitsuha ya, kayaknya si Suzume lebih terkesan dewasa gitu dibandingkan Mitsuha ya. Kalau gua Iya, lihat iya. mah ya, di film Suzume itu si Suzume-nya kok kesannya lebih apa? Nggak dibilang anak SMA juga kayaknya lebih dewasa aja gitu kesannya gitu. Tapi masih SMA gitu. Iya. Walaupun nggak tahu sih, kalau gue feelingnya dia mulai dewasa tuh pas abis pisah yang sama temennya SMA apa yang ngasih jeruk itu. Kan itu sempat ada dead flag tuh. Hujan terus rambutnya pindah ke depan tuh. Salah satu Mhm. template rambut karakter yang mau mati. Ih, Nah, Dead Flag. iya kan? Cuman pas gue lihat itu, oh kayaknya Makoto Shinto tuh nyoba, maksudnya yang mati di wah apa ya gue mati, yang hilang di situ tuh kayaknya bukan karakter atau siapa, tapi kayaknya coba ngasih tahu kalau misalkan Suzume itu mulai dewasa di situ sih. Itu yang Hmm. apa ya, adegan pertama yang bikin gue tertarik sama Suzume, sama karakter Suzume itu dari situ. Oh ternyata dia tahapan dewasanya tuh digambarin pakai cara yang agak beda sama yang lain. Itu biasanya kan rambut ke depan tuh dipakai untuk dead flag kan kalau di yang lain. Iya, jadi Nah di sini dipakai, seolah-olah iya, tuh seolah-olah tuh yang mati itu bukan si tokohnya tapi adalah kayak pribadinya gitu, pribadi yang lama iya, yang iya, mati menjadi pribadi yang lebih baru gitu kan. Cuma memang iya, ya kalau gue denger dari lu, oh iya, ya itu salah satu yang menarik juga sih berarti kan kalau misalnya lu bisa sampai menyadari itu ya. Kalau lu bisa sampai menyadari itu,
Itu menjadi salah satu hal yang menarik karena penyampaiannya itu berbeda gitu dengan mungkin ya anime di anime yang lain lah gitu, yang mana perubahan si sifat karakternya menjadi dewasa itu kan ya enggak apa gimana ya, pasti ada hal-hal yang menyebabkan tapi kelihatan banget gitu. Sementara kalau Ya, misalnya ini kan kayak tersirat aja, kalau misalnya kayak itu kan kalau misalnya kita nggak menyadari si rambut rambut yang ke depan itu adalah dead flag kalau di anime lain. Sementara si Makoto Shinkai menampilkan itu untuk mengubah karakter yang menjadi lebih dewasa, itu kan ya kita akan melihatnya biasa aja gitu kan. Ah, nggak ada inilah, nggak ada apa namanya, nggak ada sesuatu yang baru, ini cuma tiba-tiba dewasa aja gitu kan. Ternyata ya setelah gue denger dari si Seiyu jelasin, oh ternyata ada gitu ya, gue malah nggak terlalu ngeh gitu kan. Gue mah nonton nonton aja soalnya kan nggak terlalu ngeh gitu, tapi setelah si Seiyu jelasin, oh iya bisa jadi, itu malah jadi salah satu hal yang menarik juga gitu buat gue ya. ya, itu mungkin bisa lu coba lagi nanti pas berulirnya udah rilis sih. Atau kalau lu mau nonton lagi di bioskop. Nggak, cukup sekali aja. Tapi teman gue ada yang nonton sampai 3 kali. Oh gila sih. Gue mah sekali cukup lah itu mah. Oke, terus Kayak apa ya? Lanjut lagi. lanjut Lanjut lanjut. lagi yang terakhir ini sih ke referensinya kan karena gua ngikutin setiap visual sama trailernya. Lah gua tuh pas awal masuk bioskop tuh udah bawa list kayaknya referensinya ke sini, terus bakal bawa apa? Judul ini. Nah, ternyata pas masuk tuh awalnya gue seneng, wah apa yang gue pikirin ternyata sama nih. Kayak kursinya itu ternyata emang, gue gak tahu ya, ini emang terinspirasi dari judul itu atau kebetulan sama doang. Jadi lupa gue tahun berapa sempat ada anime pendek yang dia pakai kursi juga sama. Bahkan kursinya agak mirip sama kursinya Suzume. Judulnya tuh apa ya? Paulette Chair. Itu sama tuh, dia ada kursi, kursinya bisa gerak, bisa lari-lari. Terus ada anak perempuan naik di atasnya. Nah, itu kan sebenarnya di Suzume adegannya munculnya dikit banget sih. Yang waktu dia disuruh ngasuh anak yang kembar apa enggak ya? Oh iya Yang iya, berdua itu. yang kembar ya, yang kembar ya. Ah. Yang kembar. Kan itu ada adegan yang anaknya naik kursi terus kursinya lari-lari kan. Ada. Nah, itu ada di anime yang Palette Share tadi sebenarnya. Pas gua Hmm. lihat agak mirip juga malah. Gerakan kursinya tuh agak mirip kan. Itu agak aneh sih sebenarnya, kaki kursinya itu kan bisa sampai lurus banget gitu kan. Iya. Iya. Nah, itu ada di situ terus itu yang kursi. Terus yang pintu, awalnya gue mikirnya dia ngambil referensi ke ini Howl Moving Castle punyanya Ghibli. Nah, yang gue pikir tuh awalnya, kayaknya dunia di balik pintunya tuh bukan dunia yang apa ya istilahnya, bukan dunia yang bagus untuk dilihat atau bukan dunia yang indah gitu, tapi dunia yang penuh masalah atau penuh kekacauan gitu. Nah itu kan agak kelihatan di akhir tuh ternyata. Nah Iya iya. ternyata pas iya, pas gue lihat yang merah, yang adegan kota kebakar terus langit merah, tau nggak Hmm. guys? Iya Nah iya iya. itu adegannya mirip banget sama di Howl's Moving Castle. Oh ya? Yang ada, iya adegan kebakarnya. Bahkan waktu Suzume nemu pintu yang terakhir itu, dia kan dikasih petunjuk sama si kucing itu kan, Iya. pintunya di sana gitu. Nah itu sama kayak di Howl Moving Castle juga, cuman kalau di Howl Moving Castle yang nunjukin pintu terakhirnya ada di sana tuh dari cincinnya itu, dia kan pakai cincin itu. Nah itu sama, Hmm. cara nemu pintunya tuh sama banget, bahkan masuk ke pintunya sama. Itu kenapa gue pas nonton Hmm. ternyata bener nih, inspirasinya ke sana. Terus yang ketiga, pas nonton yang, jadi kan karena Suzume-nya dia pindah-pindah kota dari, dia awalnya dari mana ya lupa Kyusu gue. Kyusu. Dari Kyushu sampai akhirnya ke Tokyo kan. Hmm. Nah, gue pas nonton, oh ini sama kayak filmnya Ghibli yang Kiki Delivery Service nih. Dia kan pindah-pindah kota juga kan untuk menyelesaikan suatu masalah gitu kan. Agak mirip sebenarnya. Bahkan kalau dilihat kayaknya kesan pembawaan romansnya agak mirip sama Kiki Delivery Service juga sih. Kan agak kurang juga sebenarnya di situ. Nah pas ditonton ternyata ya agak mirip juga. Walau ternyata pas pulangnya kan gue ngecek tuh, iseng gue ngetik di internet Suzume reference atau apa ya kemarin tuh lupa gue. Di situ gue nemu satu hasil wawancara yang katanya Suzume itu terinspirasi dari 2 film sebenarnya. Yang pertama, inspirasinya tuh dari bener dari film Ghibli, cuman bukan Howl Moving Castle, bukan Kiki Delivery Service.
Tapi, tapi dari Laputa. hmm, Jadi yang diambil sama Makoto Shinkai itu ternyata bukan konsep Laputanya yang dihilang itu, tetapi dia ngambil gimana caranya ngegambarin perkembangan karakter yang terus tumbuh dari kota awal dia pergi sampai ke kota akhir. Itu ternyata yang dia pasang. Cuman kan kita nggak nangkep ke sana kan sebenarnya. iya nggak nangkep ke situ sih. Bener-bener. Karena kan yang maksudnya yang kita lihat ya udah si Suzume selama pindah-pindah kota ya ketemu orang-orang baru yang akhirnya menjadi temannya, akhirnya dibantu gitu kan sampai sampai Tokyo gitu. Sampai akhirnya dia di Tokyo juga kan ketemu si temannya si Sota gitu kan. Ya itulah pokoknya. Jadi Ya, gua sih merasa ketika nontonnya ya ya udah gitu kayak nggak ada perubahan yang signifikan tapi ternyata ya itu kalau pas lo bilang ternyata memang yang si Makoto Shinkai ngambilnya itu dari bagaimana perkembangan karakter dari awal dia di Kyushu sampai akhirnya ke Tokyo gitu kan ya. ya. Itu yang referensi pertama. Referensi keduanya ini agak lucu sebenarnya. Ternyata pintunya Suzume itu terinspirasi dari pintunya salah satu K-drama. K-drama. Wah. Iya, K-drama yang judulnya Goblin. Oh Goblin kan yang apa yang rame banget itu kan drakor Iya, Goblin rame banget waktu itu. iya. Ternyata pintunya tuh dia inspirasinya dari sana, bukan dari Ghibli. Gua agak Hmm, kaget sih. Dia ngejelasinnya gini katanya. Kenapa dia ngambil pintu itu tuh karena menurut dia konsep karakter yang pakai pintu buat pindah waktu sama lokasi itu menarik gitu. Terus mudah dipahami juga itu kenapa dia coba pasang di Suzume. kenapa nggak sekalian pintu Doraemon aja? Ya? Pintu kemana Iya saja? makanya. Kan sama-sama pintu gitu kan ya. Iya bahkan kayaknya orang lebih mikirnya ketika lihat pintu itu pasti ke Doraemon dulu nggak sih daripada ke Goblin? Ya pasti lah, apalagi kan maksud gua nggak semua orang yang nonton anime gitu-gitu kan juga nonton drakor gitu. Paling dramanya juga drama Jepang gitu kan. Yang nggak akan Iya kepikiran makanya. ternyata dia ngambil referensi dari drakor Goblin gitu. Itu sih kalau dari gue yang menarik dari Suzume itu jadi yang tadi itu dari audio karakter Suzume yang awalnya gue biasa aja sama Hmm. referensi-referensi yang awalnya gue pikir oh yang gue pikirin bener ternyata pas dicari agak miss sedikit sih walaupun ya Ghibli-nya bener lah ya seenggaknya Iya. Ghibli-nya bener gitu Hmm, kayak hmm, gitu sih hmm. kalau dari gue. Kalau dari lu gimana sih? Apa ya gue? Ya gue karena dari tadi gue bilang kan gue sebenarnya merasa ya ini film buat gue biasa aja gitu kan dibilang bagus banget enggak dibilang nggak bagus enggak juga gitu loh tapi memang gue akui ya Red Wimps gokil sih bikin lagu ya walaupun memang kan beda ya sama kalau di Kimi no Na wa kan bener-bener kesan lagunya tuh dapat gitu kan ketika scene-scene apa ada lagunya itu kan dapat banget tapi kalau misalnya di sini kan di Suzume cuma lagu Suzume doang kan yang tuh du 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 gitu doang kan. Yang sering munculnya ya beberapa kali munculnya kan cuma yang bagian itu doang tapi itu juga kayak kurang berkesan cuma memang ketika gue dengerin lagu fullnya sama yang lagunya Red Wimps yang apa sih Haruka Kanata ya iya kalau nggak salah ya, yang jadi endingnya tuh ending Suzume itu Itu ternyata kayaknya memang lagunya lagunya Your Name kayaknya deh soalnya liriknya soal nama kan. memang iya ya. Iya, feeling gue itu lagunya Kimi no Na wa yang gak jadi deh. Bisa jadi Soalnya sih ya. nadanya beda. Cuma maksudnya apa namanya? Ya dua lagu itu ya ketika gue dengerin versi fullnya ya bagus gitu emang nggak usah diraguin lah Red Wimps tapi memang apa namanya betul kata lo kan agak kurang kurang apa ya namanya ya, kurang dapet lah gitu momen-momen yang pentingnya itu nggak ada si lagunya gitu kan nggak ada tambahan lagunya apa segala macam tapi kalau menurut gue sih yang selain lagu ya tadi kan ya lagu udah jelas lah bagus lah gitu kan terus juga gue setuju tentang scoringnya juga oke banget gitu kan apalagi ya yang bagusnya ya kalau di Suzume ya ini sih apa tapi bisa gue bilang rapi sih ya dari maksudnya dari pertama
awal si kejadian, maksudnya sampai akhirnya ditutup dengan ya endingnya lah ya, dengan endingnya itu menurut gue sudah sangat rapih gitu penulisannya, walaupun mungkin ketika yang si Seiyu tadi bilang ya mungkin ada adegan-adegan yang dipotong ya, yang dipotong karena dari novela itu ada 24 chapter gitu kan, sementara si filmnya cuma 2 jam. Tapi kalau sepanjang gue nonton gue merasa ya udah gitu, memang rapih lah, nggak kelihatan berantakan, yang dibilang berantakan kayak misalnya kayak kepotongnya parah banget, enggak sih. Jadi kalau menurut gue memang kalau misalnya emang teman-teman penasaran belum pada nonton ya, belum pada nonton, menurut gue ya layak sih buat ditonton, apalagi kalau kalian memang nggak ada masalah dengan cerita supernatural. Kayak gue kan agak kurang ya, jadi makanya ketika ditanya yang bagusnya apa, ya gue nggak bisa bicara banyak gitu, karena gue merasa ini film biasa aja gitu, biasa aja. Tapi ya itu yang gue akui, Red Wimps gokil, lagu-lagunya Red Wimps tuh gokil parah sih. Sama paling ada ya gue nggak seperti si Seiyu yang bahkan sampai kayak tadi kan nontonin trailer, ngikutin trailer semuanya, nyari-nyari referensi. Apalagi gue bahkan Ghibli aja nggak ada yang gue tonton loh. Film Ghibli gue nggak pernah nonton sama sekali. Jadi dari tadi lu ngomongin Ghibli sebenarnya gue rada nggak masuk, karena anjir gue Ghibli nggak ada yang gue tonton nih. Gua kira ada yang lu tonton. Hah? Gua kira ada yang lu tonton. Bahkan Ponyo pun gak lu tonton. Enggak, sama sekali. Enggak ada yang gue tonton sama sekali. Gue paling kayak cuma pernah denger apa kayak Totoro ya. Totoro Ghibli juga kan sih? Ya, Totoro. Iya, kayak Totoro. Ya, Terus Totoro. ada beberapa judul yang pernah gue denger dari temen gue, tapi ya gue nggak nonton sama sekali gitu. Jadi gue nggak ada referensi ke sana gitu. Bahkan maksudnya gue nggak mikirin apa ya, referensi. Wah ini akan nyampe ke apa? Akan ada referensi dari mana? Gue mah nggak kepikiran situ. Cuma memang gue tadi kan di awal gue ini ya bilang gue ada dapet spoiler dikit dari temen gue, itu yang di itu udah di tengah apa udah mau akhir ya, yang buku catatannya si Suzume kecil tuh udah mau akhir berarti ya, Itu deket-deket ending. deket-deket ending ya. Gak apa-apa lah ya, kita langsung bahas itu aja karena gue udah gak ada lagi yang gue bahas di bagian Gak apa-apa. yang bagus gitu kan. Nah ini adalah hal yang menurut gue akhirnya gue mengerti maksudnya si kejadian yang menimpa, kenapa ibunya meninggal gitu kan, kenapa si Suzume kursinya itu cuma ada 3 kakinya, nggak ada 4 gitu kan. Yaitu tentang di catatan itu yang tanggal 11 Maret, yang dimana di adegan film itu hitam semua kan ya, si buku catatannya itu kan dicoret-coret sama si Suzume kan, hitam semua Iya, gitu iya. kan. Nah itu ya kalau misalnya kita nggak tahu, kita akan merasa mungkin kita akan kurang dapet gitu. Kita akan merasa ya biasa aja gitu. Ada apa dengan tanggal 11 Maret gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tahu kejadian yang terjadi tanggal 11 Maret dan apalagi ada hubungannya sama kampung halamannya Suzume di Miyagi, wah itu sih bakal sedih banget sih. Karena itu kan ngambil referensi dari kejadian gempa besar Tohoku di tanggal 11 Maret tahun 2000 berapa ya? 2011 ya kalau nggak salah ya. Apa 2000 berapa ya tuh? Gempa besar Tohoku tuh gue lupa. Yang menelan banyak korban jiwa gitu kan. Nah, udah gitu kan si Suzume kan kampung halamannya di Miyagi ya. Disebutin kan ya di Miyagi kan ya. Ketika disebutin. dia dari Tokyo ke Miyagi, ke kampung halamannya, ya itu Miyagi itu prefektur Miyagi adalah salah satu korban terparahnya gempa dan tsunami di Tohoku tanggal 11 Maret itu. Makanya kalau misalnya ketika pas di adegan itu, gue udah kena spoiler duluan nih, soal temen gue kan ada yang dia tuh nonton pas tanggal 11 Maret loh. Jadi jadi dia cerita ke gue ketika dia nonton itu pas di tanggal 11 Maret ada apa namanya? Ada tulisan tanggal 11 Maret itu, dia nangis karena dia tahu kejadian tanggal 11 Maret itu kan pas lagi anniversary-nya kejadian gempa besar dan tsunami di Tohoku kan. Jadi wah gila, gue pas denger itu, oh ada itu, pas gue nonton bener, gue lumayan, wah anjir ini berarti si
apa si kampung halaman Suzume, ibaratnya Suzume itu adalah korban selamat dari kejadian gempa besar di Tohoku itu gitu kan. Kenapa sih, kalau gue pernah baca deh kalau nggak salah, kenapa sih kaki kursinya cuma ada 3 itu karena satu kaki itu kena tsunami gitu kan, ke bawah tsunami, akhirnya yang utuh cuma 3 gitu kan. Terus ibunya meninggal karena jadi korban tsunami gitu kan. Wah itu gila sih maksud gue. Yang awalnya mungkin lu nggak berekspektasi apa-apa, yang cuma dibilang oh si Suzume itu dari Kyushu, kampung halamannya. Ternyata kan maksudnya setelah kejadian-kejadian itu akhirnya dibilangin lo harus apa balik ke pertama kali lu nyasar di After End gitu kan. Ternyata itu di Miyagi dan ada catatan tanggal 11 Maret itu. Wah anjir lah, maksud gua dalam sih itu, maknanya dalam banget kalau menurut gue ya, karena dia membawa ya kejadian yang nyata gitu, dan emang itu salah satu bencana terbesar dan ya apa ya, yang salah satunya yang menyedihkan lah gitu buat masyarakat Jepang, khususnya buat yang berada di Tohoku gitu kan. Itu referensinya dari sana bagus sih menurut gue ya. Membawa apa, salah satunya ya kejadian nyata itu gitu loh. Dalam jadinya, akhirnya maknanya jadi dalam kalau misalnya lu tahu gitu tentang kejadian itu gitu. Tapi kalau misalnya lu nggak tahu, ya udah lu akan merasa nggak ada artinya itu tanggal 11 Maret itu gitu. Ketika lu lihat di apa namanya, di buku catatannya Suzume waktu kecil gitu. Oke. Sama ini kali ya, apa, dia pakai logat Kansai ya kalau nggak salah ya? Kayaknya bukan Kansai Kalau deh itu bukan, deh. bukan Kansai ya? Bukan kayaknya, tapi Tapi uh, gue suka sih logatnya sebenarnya. iya, cuma bukan Kansai, soalnya beda sama Kansai tuh beda. Gue kan suka logat Kansai. Nah, agak beda, cuma Hmm. pas gue denger itu kayaknya emang logat logat Tohoku kali, apa logat Kyushu ya, lupa gue. Pokoknya emang logat lah gitu kan. Cuma itu salah satu yang menariknya sih ya. Pakai logat apa logat aslinya gitu kan. Iya, itu kalau versi Indo kayaknya kayak bahasa Jawa gitu sih sebenarnya. Soalnya ada nadanya kan. Ada. Sama ini kali ya. Ini agak ini sih sebenarnya, kenapa Makoto Shinkai bisa ngasih Hanakana dialog yang gue yakin itu nggak sampai 1 lembar. Yang mana tuh? Kayaknya cuma Hanakana kan jadi ibunya Suzume kan. Itu kalau lu hitung kayaknya dialognya nggak jadi 1 lembar, pendek banget Oh itu. iya bener, Hanakana, iya ibunya Suzume ya, lupa gue malah. Nggak Iya, nyampe selembar itu. bayangin. Cuman Makoto Shinkai yang mau bayar Hanakana mahal-mahal buat bayar Buat buat dialog yang nggak sampai dialog satu yang, lembar. iya, dia kan cuma, yang banyaknya kan cuma pas waktu pertama kali si Suzume dikasih kursinya kan, yang Iya, lagi ngerakit kursinya itu kan ya. Gila. iya, itu dulu. Hmm. Sama gue ingetin nih. Apa? Itu apa, dunia yang di belakang pintunya tuh ini ya, After End ya kalau nggak salah namanya. After End ya, After End. Itu gue sempat baca teori. Katanya dunia yang di balik pintu yang After itu ternyata dunia di salah satu ceritanya Makoto Shinkai yang lama katanya. Oh ya? Itu iya, itu kenapa nggak ada cameo-nya Tenkinoko ataupun Kimi no Na wa di Suzume, karena dia nyambungnya bukan ke 2 judul itu tapi ke judul yang lain. Hmm. Gue lupa judulnya apa. Iya ya, soalnya kan emang apa namanya, kayak yang waktu Kimi no Na wa kan ada cameo-nya Kotono Hanoniwa kan, yang si gurunya pindah ke sekolahnya Iya, Mitsuha kan ya, itu kan makanya apa, terus juga kalau nggak salah yang gue denger itu kan Tenkinoko ada si Takeyama Mitsuha ya, iya. iya kan, Kita tahu Taki sama Mitsuha nikah tuh di Tenkinoko justru. Tenkinoko ya, oh iya makanya kan. Nah ya, waktu itu sih gue pernah, nggak tahu ya ini ya bener apa enggaknya nggak tahu, oleh kan ada yang bilang kalau misalnya di itu, sebelum gue nonton ya, di Suzume itu ada cameo-nya si yang dari Tenkinoko gitu kan. Terus pas gue habis nonton, nggak ada, kayaknya nggak ada nyebutin apa-apa. Ternyata ini apa, dunianya Makoto Shinkai yang lain. Tapi apa, tahu nggak lo dari film yang mana? Gue agak lupa sih sebenarnya judulnya apa. Jadi dia emang agak fantasi gitu, ada monster-monsternya gitu. Hmm, Sebelum sebelum 5 cm harusnya. oh berarti udah lama banget ya. 5 cm kan Ya, tahun sih. 2000 berapa tuh? 9 ya? Ya. Ada dua kalau nggak salah. Ada satu. Kan judulnya sama. Bukan Hoshinoko tapi yang satu lagi Hoshi apa gitu.
Ya gua nggak tahu sih ya, karena gue Makoto Shinkai aja berarti sama yang Suzume baru nonton 4 gitu. Film pertama yang Makoto Shinkai gue ya Biosoku 5 cm gitu. Jadi kalau yang sebelumnya gue nggak tahu lah. Tapi kalau misalnya emang Tapi ternyata itu cameo dari film Makoto Shinkai ya berarti memang sengaja dimasukin sama Makoto Shinkai, walaupun bukan kayak yang sebelumnya, kayak di Kimi no Nawa ada cameo-nya Kotono no Niwa, di Tenkinoko ada Kimi no Nawa gitu kan. Ternyata di Suzume ada film yang justru jauh gitu. Yang rilisnya udah jauh gitu, ya, jauh sebelumnya gitu. Menarik, menarik, kan menarik. itu berarti fansnya Makoto Shinkai itu kayaknya kebangunnya udah lama banget sih. Itu gue nggak nemu malah itu ada koneksinya di mana, soalnya kan After End itu kayak sedikit banget gitu porsinya. Bahkan kita nggak tahu di sana ada apa aja kan. Tapi ada loh yang bisa nemu kalau itu dia nyambung sama judul yang lain. Berarti Hmm, emang apa ya, fansnya tuh udah kebangun dalam juga sih sebenarnya. benar-benar. Karena ketika kita nonton kan memang baru ditunjukin After End itu ketika ending kan, mau ending kan. Ketika si siapa namanya Suzume nyelamatin si Sota kan, itu pun si After End-nya itu kan awalnya ya pas waktu si akhirnya Suzume bisa masuk ke After End, ya yang dilihatinnya itu cacing dan dengan kondisi After End yang sudah hancur, apa, kebakaran segala macam kan, bukan yang Iya, iya. dunia indah yang awalnya kita lihat gitu di balik pintu itu gitu kan. Jadi ya Ya, maksudnya bukan warna-warni yang kita lihat di poster lah. Di iya poster kan itu pas pintunya dibuka kayak luar angkasa yang luar warna-warni gitu kan. angkasa bagus itu kan. Ya kalau misalnya ada orang yang bisa sampai nemuin sih hebat sih menurut gue ya. Karena maksud gue ya porsi dari After End tuh yang indahnya ya, yang bagian yang indahnya tuh hanya sedikit gitu, hanya sekilas doang gitu. Apalagi yang kita Iya, bahas ya. kayaknya apa lagi ya? Udah sejam juga sih sebenarnya. Iya ya, udah sejam ya. Tapi intinya emang kita Iya. cuma pengen coba bahas aja sih film si Suzume no Tojimari, apa namanya, berdasarkan penilaian gua dan juga si Seiyu gitu kan, apa yang menarik, apa yang menurut kita kurang. Cuma memang kalau gue pribadi ya walaupun udah nonton gitu kan, tapi ya itu gue merasa ya ini film biasa aja gitu. Karena ini mah lebih karena apa ya, pendapat pribadi aja, karena selera pribadi gue nggak begitu suka yang modelan seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi kan si Seiyu bilang banyak hal-hal yang menarik dan gue bahkan baru tahu juga karena gue nggak ngeh selama nonton. Ya menurut gue sih worth it lah ya bisa dibilang. Kalau lu merekomendasikan gak sih buat teman-teman nonton nih? Gimana ya? Gue ngerekomendasiin aja sih sebenarnya. Tapi yang mungkin harus gua kasih tahu, kalau misalkan lu nonton Suzume karena nonton 2 movie sebelumnya, lebih baik ekspektasinya jangan ketinggian sih. Karena nggak, ya gimana ya? Kalau menurut gue sih bagus sebenarnya, cuman kalau dibandingin 2 sebelumnya emang nggak sebagus itu. Jadi ekspektasinya jangan terlalu ketinggian aja sih kalau mau nonton Suzume. Hmm. Kalau gue ya itu tadi, eh kalau misalnya kalian emang pengen nonton dan benar-benar menikmati, ya kalian harus emang bisa menerima cerita seperti Suzume. Karena kalau misalnya kayak gue, yang sebenarnya gue nggak bisa terlalu menerima cerita seperti Suzume, tapi gue paksain nonton, akhirnya gue nggak bisa menikmati secara penuh gitu. Gue nggak bisa menikmati adegan per adegan, terutama ketika adegan cacing itu keluar ya, yang mungkin sebenarnya harusnya bisa menjadi adegan yang cukup menegangkan, yang menarik juga dari Suzume, tapi karena gue tidak begitu suka dengan hal yang seperti itu, yang supernatural seperti itu, jadi akhirnya gue kurang bisa menikmati selama film. Tapi kalau misalnya nih, mumpung misalnya di kota kalian masih tayang nih, mumpung masih tayang gitu kan, kalian belum nonton sama sekali, ya gue rasa nggak ada salahnya untuk tonton gitu kan, selagi masih tayang di Indonesia. Kalau memang kalian memang ingin merasakan feel nonton Suzume di bioskop gitu ya. Oke lah, mungkin sampai di sini dulu aja ya podcast kita. Ini adalah awal dari kembalinya Pokasi Podcast. Ya, walaupun
apa namanya ya, kita untuk episode-episode lainnya akan tetap nyari waktu kosong lagi karena kita sudah kerja juga gitu kan, sama-sama kerja, nyari waktu kosongnya juga mungkin ada ketidakcocokan schedule gitu ya, saya. Iya betul. Sambil mungkin kita coba ngetes beberapa apa ya pembawaan baru mungkin ya karena kayaknya bakal beda juga dari chapter sorry, dari season sebelumnya. Iya betul, ini kita lagi nyoba sesuatu yang baru juga gitu kan, dan mungkin juga oh ya, sekalian kita promosiin dikit lah ya. Kalau Boleh boleh. kalau apa namanya, Pokasi Podcast ini tadinya kan kita hanya di Spotify aja. Nah, ini nanti kita mulai season 2 ini akan coba juga merambah ke YouTube gitu ya sih, ke platform YouTube. Terus juga Ya. kita juga akan mulai apa ya, mulai membagikan konten di Instagram, yaitu ada Instagram kita, namanya username-nya pokasi.podcast ya. Pokasinya kayak judul di Spotify ini ya, POKASHI podcast gitu. Di situ nanti kita sih rencananya nggak cuma promosiin eh, podcast kita doang, tapi juga nanti kita akan salah satunya yang menjadi seperti media gitulah ya. Kita ada konten, misalnya ada berita dari dunia budaya populer Jepang yang menarik perhatian kita, akan kita share di situ, dibagikan di situ. Dan mungkin misalnya ada hal yang ingin didiskusikan atau apa segala macam, itu nanti akan kita bagikan di Instagram kita. Jangan lupa di follow dan juga subscribe juga channel YouTube kita, sama ya, Pokasi Podcast ya saya namanya. Iya, sama-sama. Oke lah, kalau begitu sampai di sini dulu aja untuk episode pertama dari season 2 Pokasi Podcast. Ya, kami kembali lah ya untuk mengisi hari-hari kalian. Kalau gitu, gua Faiz Riunyan. Dan gue Seyu pamit. Sampai jumpa lagi di episode lainnya. See you again and have a nice day guys. Bye-bye.